Wuhu, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam manga serial anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 185 versi mangaku. Penasaran nih gimana serunya? Tidak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan keadaan hutan yang rimbun dengan pepohonan yang tegak berdiri. Namun di dalam hutan terlihat sebuah monster yang sudah tergeletak di tanah sambil sebuah pedang yang berada tepat di hadapannya. Si monster berkata, God, apa yang kau bicarakan sebenarnya?" Ternyata pemegang pedang yang berada di hadapan monster itu adalah pahlawan kelas S, Flashy Flash. Dia berkata, "Mungkin kamu tidak akan mengerti apa yang kubicarakan, maka dari itu mari kita ganti pertanyaannya." Dia bertanya di mana kiranya dia bisa menemukan sisa-sisa dari asosiasi monster. Flashy Flash menunjukkan gambar Manako kepada monster itu sambil berkata, contoh sisa-sisa asosiasi seperti monster ini. Ketika perhatiannya teralihkan, tiba-tiba monster itu mengeluarkan ekornya dari dalam tanah dan berniat menyerang Flashy Flash. Namun dengan sigap, Flashy Flash melakukan serangan balik yang membuat tubuh monster itu terbelah menjadi beberapa bagian. Flashy Flash mulai berjalan menjauh sambil terus memperhatikan gambar monster Manako. Dalam benaknya, Manako adalah satu-satunya yang bisa menghubungi God. Maka dari itu dia harus segera menangkapnya, sebab akan sangat gawat jika Manako sampai ditangkap pahlawan lain. Dia juga berpikir mengajak Saitama dalam misinya itu. Flashy Flash menambahkan walaupun tampang Saitama biasa-biasa aja, namun dia mempunyai kemampuan yang cukup. Maka dari itu dengan bantuan dari guru yang baik, Saitama akan menjadi lebih berguna. Flashy Flash kemudian kembali melanjutkan pencariannya. Scene berpindah ke sebuah tempat latihan. Terlihat Tank Top Master sedang berlatih angkat beban. Dia kemudian memutuskan untuk istirahat sejenak untuk mengambil nafas. Saat itu dia merasakan kekuatan power up yang diberikan kepadanya oleh Blizzard of Hell sudah menghilang. Dia berkata padahal kekuatan itu membuat tank topnya bisa menjadi lebih elastis dan fleksibel. Anggota tank top lain tampak heran saat memperhatikan ketua mereka itu guys. Tank Top Master mengumpulkan semua anggotanya dan mulai membahas tentang keadaan kelompok mereka setelah pertarungan dengan asosiasi monster. Salah satu anggota berkata beberapa dari mereka berhenti setelah melihat kerasnya pertarungan antara asosiasi pahlawan dan asosiasi monster. Hal itu membuat beberapa dari mereka memutuskan untuk berhenti saja karena merasa tidak sanggup lagi untuk bertahan. Bahkan nih si Tank Top Vegetarian juga ikut berhenti. Terlihat kekecewaan di wajah para anggota yang tersisa akibat kepergian anggota mereka satu persatu. Namun si Tank Top Master mengatakan, ya udahlah ya nggak apa-apa, daripada mengejar mereka yang nggak pergi, lebih baik mensyukuri yang ada saja. Dia juga menambahkan rasa-rasanya akan ada anggota baru yang bakal masuk nih. Dan benar aja, 3 orang pahlawan kelas C yang terdiri dari kelas C rank 347 Yotoko. Dan ada juga kelas C rank 141 Gas Max Cowboy. Dan kelas C rank 295 Stardust Max memasuki markas mereka dan mengatakan mereka cukup terkesan dengan aksi Tank Top Master di medan pertempuran. Oleh karena itu mereka ingin bergabung dengan kelompok Tank Top. Tank Top Master dan anggota lain terlihat senang dengan kedatangan mereka. Tank Top Master berujar, "Wah, makasih ya udah datang. Ayo saatnya berlatih bersama untuk menguasai teknik serangan Tank Top." Scene berpindah lagi ke sebuah daerah perkotaan. Terlihat Chickman sedang sibuk menyeberangkan guru dan beberapa anak kecil dari taman kanak-kanak atau kita sebut TK ya, TK. Setelah selesai menyeberangkan mereka, Chickman menyadari kedatangan Child Emperor yang memperhatikannya di seberang jalan. Mereka kemudian pergi bersama ke sebuah kafe dan memesan beberapa minuman ringan. Chickman menjelaskan setelah kalah dari Child Emperor dalam pertempuran antara asosiasi pahlawan dan asosiasi monster, dia berhasil selamat namun kehilangan banyak kekuatan sehingga memaksanya untuk bersembunyi dan mengumpulkan kembali kekuatannya.
Namun setelah beberapa saat beristirahat, bukannya kembali menjadi Phoenix Man, dia malah menjadi Chickman. Saat itu Child Emperor tetap bersiaga dan memasang senjata di bawah meja tempat mereka berbicara. Chickman meminta Child Emperor untuk tenang, slow bang, karena sekarang dia hanya ingin bertahan hidup di tengah masyarakat dengan melakukan amal. Di tengah pembicaraan mereka yang cukup serius sambil bersantuy-santuy ya, tiba-tiba beberapa anak dari taman kanak-kanak memanggil Chickman dengan antusias, dan Chickman juga membalas mereka dengan sambutan yang cukup hangat. Setelah anak-anak kecil itu pergi, Chickman kembali duduk sambil berujar saat ini dia menyukai pekerjaannya. Dia kemudian bertanya alasan Child Emperor menemuinya. Child Emperor menjelaskan jika apa yang dikatakan Chickman tentang sisi gelap asosiasi memanglah benar adanya. Dia juga meminta Chickman untuk mengatakan sumber informasinya dan semua hal yang telah diketahuinya. Scene berpindah ke sebuah tempat pelatihan. Terlihat Super Alloy Darkshine telah selesai berlatih. Akan tetapi dia terlihat sangat murung. Dia perlahan mulai melepas pakaiannya itu dan berpikir seberapa banyak pun dia berlatih, dia tetap saja merasa takut pada pertarungan yang akan datang guys. Dia merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi pertarungan selanjutnya. Terlihat juga dari balik pintu, juniornya sangat mencepaskan Super Alloy Darkshine. Scene berpindah ke kota di mana para warga sedang panik berlarian. Terlihat juga sekelompok monster muncul di jalanan kota. Reporter yang meliput kejadian itu mengabarkan sekarang kota Y sedang diserang oleh sekelompok monster yang menamai diri mereka Forest Folk. Kelompok itu mengatakan tujuan mereka adalah ingin menghijaukan kembali planet bumi di atas mayat-mayat umat manusia. Cukup mengerikan kan guys. Dan baru dikonfirmasi jika kelompok monster Forest Folk adalah monster dengan level bencana Tiger. Sebuah dynamite kemudian melayang ke arah Forest Folk dan berhasil melukai beberapa dari mereka. Terlihat pahlawan kelas C rank 221 Dynamite Man muncul untuk menghadapi mereka. Dia juga dibantu oleh pahlawan kelas B rank 39 Recluse Samurai. Dan juga ada lagi nih guys, pahlawan kelas C rank 179 Ecolograms dan pahlawan kelas A rank 11 Magic Trickman. Beberapa saat kemudian, Magic Trickman bersiap untuk menyerang. Dia mengeluarkan teknik serangan Rainbow Smoke Screen dan Savage with Crow. Setelah serangan itu mengenai kelompok Forest Folk, Magic Trickman mengajak yang lain untuk menerobos ke depan selagi serangan itu memberikan efek kepada Forest Folk. Ketika mereka melangkah, tiba-tiba muncul banyak akar yang berhasil mengikat dan mengangkat mereka ke udara. Di tengah situasi genting itu, dari belakang muncullah si Tank Top Master dan anggotanya menyerang bersama dan berhasil melepaskan Magic Trickman dan pahlawan-pahlawan yang lainnya. Tank Top Master berkata, "Jangan mundur," dan meminta pahlawan yang lain untuk mengikuti mereka di belakang. Para pahlawan itu bersama menerobos barisan depan kelompok Forest Folk dan berhasil sampai ke bagian tengah barisan kelompok Forest Folk. Namun langkah mereka terhenti saat melihat sesosok monster besar di hadapan mereka. Monster itu menggunakan akarnya untuk kembali mengikat dan mengangkat para pahlawan. Monster itu kemudian dikonfirmasi sebagai Forest King, monster level bencana Dragon. Dengan bangga, Forest King berujar dia tidak akan membiarkan manusia lolos karena dia adalah rajanya hutan. Dia kemudian menguatkan cengkraman akar-akarnya sehingga membuat para pahlawan kesakitan. Dia kemudian memberikan perintah kepada pasukan Forest Folk-nya untuk segera memakan para pahlawan dan kembali menyerang para warga. Akan tetapi nih, sebuah serangan kuat menghantam pasukan Forest Folk dan berhasil membakar mereka semua. Terlihat Forest King dan para pahlawan tampak sangat terkejut menyaksikan serangan kuat itu. Di tengah kepulan asap bekas serangan itu, mendaratlah dan muncul sosok yang telah berdiri tegak. Nah, siapakah itu? Sosok itu berkata, begitunya serangan api baru ini kelihatannya sangat cocok. Dr. Kuseno memanglah hebat. Dia menambahkan sekarang dia bisa melawan monster dengan level bencana Dragon. Dia ingin kembali berlatih tanding dengan Saitama. Sosok itu kemudian terkonfirmasi sebagai Genos dengan part barunya. Genos kemudian berkata dia akan segera menyingkirkan Forest King. Scene berpindah nih ke tempat Saitama si botak ya. Dengan ekspresi datarnya, Saitama berkata,
kamu ganti suku cadang lagi ya? Genos dengan santuйnya menjawab, ya. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 185 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan Genos muncul kembali dengan part baru dan lebih kuat. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik kalian juga boleh cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau ingin share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.